Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Fenia Etma Afisa, Nurhalid Saifullah, Resti Nur Islami, Sekar Dewi, dan Vira Nurtasari akan mempresentasikan hasil observasi kami terhadap salah satu usaha mikro di Kota Pontianak, yaitu Rujak Ulek. Nah, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya, Fenia Etma Afisa. Usaha Rujak Ulek ini terletak di Jalan Daya Nasional, tepatnya di depan Magister Kenotariatan, dengan narasumbernya yaitu Rahmat Hidayat. Rujak buah merupakan salah satu makanan yang ada di Indonesia, di mana di dalam rujak buah tersebut terdapat berbagai macam buah-buahan segar yang disajikan dengan bumbu kacang. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi cuaca di Kota Pontianak yang terletak di garis khatulistiwa, sehingga banyak masyarakat yang meminati ataupun menyukai rujak buah ini, terutama masyarakat Kota Pontianak. Nah, dari penjelasan di atas, maka narasumber pun memilih untuk berdagang rujak buah. Alasan lainnya yaitu karena di daerah tersebut belum ada pedagang yang berjualan rujak buah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Vira Nurtasari. Terima kasih. Ini saya, Vira Nurtasari, akan menjelaskan mengenai kondisi umum lingkungan dari rujak buah itu sendiri. Rujak buah merupakan makanan cepat saji yang cukup populer di Kota Pontianak. Pontianak memiliki cuaca iklim yang tropis. Nah, cuaca iklim yang tropis ini membuat rujak buah sangat digemari ketika musim panas. Menurut narasumber, ketika musim panas, pendapatan yang ia dapatkan akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan ketika cuaca sedang hujan. Hal ini dikarenakan orang-orang lebih memilih rujak buah untuk dikonsumsi ketika musim panas agar menyegarkan tenggorokan mereka. Nah, menurut narasumber sendiri, rujak buah selain mudah untuk dibuat, bahan-bahan yang dibutuhkan pun mudah untuk ditemui di pasar-pasar sekitar. Adapun lokasi di mana narasumber berjualan rujak buah ini yaitu berada di Jalan Daya Nasional, tepatnya di depan Magister Kenotariatan Universitas Tanjung Pura. Adapun untuk peluang usaha dari rujak buah itu sendiri, yang mana rujak buah merupakan makanan yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat luas, baik itu dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa, karena harganya yang cukup terjangkau dan rasanya yang cukup lezat. Nah, dikarenakan rujak buah ini berada di area kampus, maka menurut narasumber, kebanyakan yang datang untuk membeli rujak buah yaitu berupa mahasiswa dan karyawan kantoran. Selanjutnya adalah jenis usaha. Jenis usaha yang dijual adalah rujak buah ulek dengan harga 15.000 per porsi. Adapun peluang usaha pada bagian kekuatan terdapat pada harga. Harga yang dijual adalah 15.000 per porsi. Dengan harga tersebut, konsumen sudah mendapatkan porsi yang lumayan banyak. Selanjutnya ada pada pengemasan. Pengemasan menggunakan tempat styrofoam yang mana lebih higienis dan lebih mudah dibawa serta lebih mudah untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang terakhir, terdapat pada lokasi. Lokasi penjualan yang strategis dan hanya terdapat satu penjual rujak buah di sana. Oke, selanjutnya adalah kelemahan. Di sini kelemahannya adalah kurangnya promosi dari penjual, sehingga produk kurang mendapat perhatian dari pembeli. Yang kedua adalah berupa ancaman. Di sini ancaman yang dihadapi oleh penjual adalah banyaknya pedagang jajanan yang berada di lokasi tersebut, sehingga perhatian pembeli menjadi teralihkan ke produk lain. Tiga atau yang terakhir adalah opportunities atau peluang. Di lokasi tersebut hanya terdapat satu pedagang yang berjualan rujak di antara pedagang jajanan yang lainnya. Selanjutnya adalah analisis ekonomi usaha. Yang pertama, modal awal dari satu outlet yaitu 6 juta rupiah. Satu hari minimal dapat menjual sekitar 30 porsi, dan satu porsi rujak dijual seharga 15.000 rupiah. Sedangkan modal satu hari adalah 210.000 rupiah dengan pendapatan 450.000 rupiah per hari, dan dengan keuntungan yang didapat sekitar 240.000 rupiah per hari. Jika dalam sebulan, maka keuntungan yang didapat adalah 30 dikali 240.000 rupiah sama dengan 7.200.000 rupiah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar Dewi.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Halid. Berikutnya ada metode pelaksanaan. Yang pertama ada langkah-langkah dalam pembuatan produk. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan produk. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, goreng kacang tanah hingga berwarna kecoklatan. Kemudian, kacang tanah yang sudah digoreng tadi dapat dihaluskan dengan menggunakan blender. Kemudian, untuk membuat air asam, rendam asam jawa menggunakan air matang secukupnya. Setelah itu, kita dapat mengupas buah terlebih dahulu, kemudian mencucinya hingga bersih dengan air mengalir. Setelah itu, ulek cabai rawit dan garam secukupnya. Kemudian, masukkan kacang tanah yang sudah dihaluskan dan gula merah. Setelah itu, diulek lagi dengan cabai rawit yang sebelumnya sudah diulek. Kemudian tuangkan air asam jawa secukupnya. Setelah itu kita dapat memotong buah dan diaduk bersama bumbu yang sebelumnya sudah dihaluskan. Dan rujak ulek pun siap dihidangkan. Berikutnya yaitu cara pengemasan. Nah, produk ini dikemas dengan menggunakan tempat styrofoam, kemudian di dalamnya dilapisi dengan kertas nasi yang berwarna coklat. Selain itu juga disediakan sendok dan juga tusuk lidi untuk memakan rujaknya. Kemudian yang terakhir ada cara pemasaran. Nah, narasumber hanya berjualan di tempat yang tetap, sehingga narasumber ini hanya mengharapkan pembeli datang langsung ke tempatnya untuk membeli produknya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Nah, berikut adalah hasil dokumentasi dari kelompok kami terkait produk dari rujak ulek ini. Bisa dilihat di mana rujak ulek ini disajikan dengan bumbu kacang. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.